ya. Kita ucapkan selamat datang dulu Pak ya di seed production, khususnya di unit seed garden dan preparasi. Kalau kemarin Bapak-bapak udah ada di Palembang ya, di seed processing unit. Jadi seed production ini ada 3 unit besar Pak. 1 seed garden, 2 SPP, 3 seed processing yang kemarin di Palembang. Nah kalau di sini di seed garden kita akan memproses benih unggul yang nantinya akan menjadi produk bahan tanam Bapak-bapak sekalian. Nah seed garden ini mulai dari nanti kita kawinkan atau kita serbukin semuanya sampai jadi tandan yang besar kayak gitu. Kemudian kita akan kelola di seed preparasi selanjutnya untuk menjadi benih Pak. Nah untuk di seed garden sendiri kita saya jelasin sedikit Pak ya, itu prosesnya cukup panjang. Nanti kita lihat di lapangan seperti apa kondisi yang kita lakukan pekerjaannya. Kemudian di sini ada beberapa alat Pak ya, di atas meja ini bisa Bapak lihat. Ini alat bantu kita dalam menghasilkan benih-benih unggul Pak. Nah, salah satunya itu di atas sana ada polyester. Ini contohnya ini. Polyester ini dia kayak kantong kayak gini Pak. Tujuannya untuk membungkus bunga betina dari si kelapa sawit. Nah, isinya ini ada beberapa macam. Ini udah kita siapkan dari sini biasanya Pak. Jadi teknisi kita udah bawa dalam gulungan kayak gini. Isinya ada karet, ada polyester, ada racun untuk insektisidanya, ada juga nanti untuk si hamanya. Nah, jadi semua ada lengkap. Tujuannya buat mengamankan dari si bunga ini tadi Pak. Ini contoh bunga betinanya Pak yang mau kita bungkus. Nah jadi nanti dia dibersihkan. Ini namanya sudah kita akan buang. Kemudian baru kita bungkus menggunakan polyester ini. Polyester ini hanya dipakai sekali Pak. Nah harganya pun cukup mahal Pak. Untuk satu kantong ini lebih kurang 180.000. Nah, jadi kalau misalkan kita ada 3.000 bunga yang mau dibungkus, sudah berapa tuh Pak? Konsisten aja 150.000. Itu kita cuma sekali pakai Pak. Makanya produk kita itu benih unggul nggak main-main Pak. Harganya pun mahal. Kemudian ini ada untuk hamanya, hama-hama pengerat biasanya tupai, tikus, kayak gitu dia bisa ganggu bunga. Jadi kita harus pakai ini. Kemudian ada juga ini curagan Pak. Ini kayak sejenis marsal juga kalau di kebun dipakai untuk menghindari dari serangga-serangga yang pembawa serbuk sari liar dari pejantan-pejantan lain. Nah ini contoh bunga jantan yang ada di lapangan, cuman kita beda tanaman, beda juga Pak untuk pengambilan si indukan. Kalau ini nanti di dura, pokok-pokok dura, dia bunganya yang kayak gini kita ambil, di Visifera yang kayak gini. Nah kemudian ada alat bantu lain lagi Pak, nggak cuma itu, kita pakai insektisida juga. Ini ada insektisida, kita akan semprotkan ke sekitaran bunga ini, itu untuk mematikan serangga-serangga yang masih ada di bunganya. Kenapa harus mematikan? Karena serangga ini dia membawa serbuk sari dari bunga-bunga jantan liar yang ada di lapangan di sekitarnya. Kenapa nggak boleh? Karena kita kan udah bungkus Pak. Tujuannya untuk ngamanin dari si bunga ini biar nggak diserbukin sama pejantan lain. Tujuannya satu, biar si orang tua dari si anak ini tadi jelas siapa Pak. Siapa bapaknya, siapa mamanya itu jelas. Jadi itu salah satunya. Jadi kita bisa dapat benih unggul dari sana. Coba nanti bayangkan kalau dari pejantan liar Pak. Entah dari siapa nanti yang nyerbukinnya Pak. Nah anaknya nggak jelas tuh anak siapa. Bahaya ya. Anak haram. Tidak bisa jamin itu benih unggul atau bukan. Yang namanya benih unggul itu persilangan antara dura dengan Visifera Pak. Nah mana tahu nanti pejantan itu dari Visifera. Dari dura. Jadi dura ketemu dura 100% dura. Jadi Bapak dapat cangkang tebal semua nanti. Malah banyak potongan dari pabrik Pak. Nah, jadi makanya kita bungkus isolasi namanya Pak. Nah, kemudian ada juga formalin. Formalin ini tujuannya untuk mematikan serbuk sari atau si bunga-bunga jantan yang udah nempel nih Pak tadi sekitaran bunganya juga. Sari liar Pak. Sari liar tadi ya. Si bapak-bapak liar tadi Pak yang kita nggak tahu tadi. Nah itu tujuannya dimatiin juga. Wah, yang ada banyak macamnya Pak di sini Pak. Kita ada pakai harness, ada tas, ada teropong. Ini ada alat bantu untuk polinasinya, nanti kita lihat di lapangan untuk penyerbukan. Nah ini nanti si bunga betina ini kita akan bukain sedikit, pipanya masukkan satu ke sini, lubang-lubang tadi, kemudian yang satu ditiup sama teknisi kita. Jadi ini proses pengawinannya kalau udah pakai ini, dia pakai yang tradisional Mas Pak, nggak yang terlalu canggih gitu. Nah cuman ampuh Pak, ini Bapak bisa merasakan semua produk kita. Nah, sebenarnya masih banyak lagi Pak di sini Pak. Cuma nanti kalau saya jelaskan semua di sini, Bapak bosan. Mending kita lihat ke lapangan aja langsung Pak. Ya, kita lihat ke lapangannya dulu.
di pokok induk dura kita Pak ya nanti. Nah nanti setelah itu kita arahkan lagi ke anak-anaknya. Nah, mungkin kita bisa langsung ke lapangan dulu mungkin Pak ya. Oke. Kalau silakan Pak naik kendaraannya masing-masing. Ya jauh Pak. 1 kilo lah lebih kurang Pak. Boleh. Ayo ke mobil. Pak Dora. jumlah bunga yang sudah kita bungkus di batang ini, di pokok ini. Jadi kalau misalkan ada 15, artinya ada 15 bulatan yang kalian dijelaskan Pak Rohim. Peningkatan di sana sudah ada kami di sini pada prakteknya atau cara kerja pembuatan bibit kelapa sawit yang benar dan unggul. Jadi mungkin Bapak udah apa ya, tahu atau dengar namanya bibit Sriwijaya itu sangat unggul, bagus, tapi belum pernah tahu prosesnya. Nah, prosesnya seperti ini Pak. Jadi pada pohon dura, pohon induk ini yang diambil adalah bunga betinanya. Bunga betina yang akan dibungkus ini Pak, dibungkus hari ini nanti akan minimal 8 hari sampai batasan 15 hari akan mekar atau masa penyerbukan. Mekar ini ibarat orang itu kalau menerima perkawinan itu masa subur, pas masa suburnya yang nantinya akan menjadi anak, seperti bunga sawit pun seperti itu Pak. Jadi dibungkus dari sekarang minimal 8 hari, nanti masa suburnya atau mekar seperti bunga cengkeh yang berwarna putih itulah nanti akan diserbuki yang namanya polinasi atau penyerbukan atau persilangan yang pembuatan benih kelapa sawit yang unggul. Sedangkan pohon sawit Pak, ini namanya dura induk tapi tetap mengeluarkan bunga jantan. Namun pada pohon induk ini yang akan dijadikan sumber bibit itu tidak boleh ada bunga jantannya. Setiap ada bunga jantan keluar dibuang. Ibarat orang bunga ini masih dipingit akan menjadi pengantin, itu tidak boleh ada laki-laki lain mendekat, terkecuali nanti pengantin pria yang akan diserbukan, serbu sari, pesipera yang akan diserbukan, itu ya. Jadi di sini dibuat batasan minimal 8 hari karena bunga yang dalam bungkusan ini
di ruangan yang bebas ini yang namanya serbu sari liar itu banyak Pak. Jadi serbu sari liar ini di alam bebas, kena hujan, kena panas, kena udara bebas ini mampu hidup 5 hari. Kenapa harus 8 hari batas minimal? Karena kalau kurang dari 8 hari, misalkan masa suburnya si gadis betina ini mekar, kalau kurang dari 8 hari dikhawatirkan yang bunga liar serbu sari liar ini masih mampu mengontaminasi atau bahasa orangnya itu masih menyelingkuhi. Ya, bukan dari pengantin prianya tapi jadi anak dari yang liar ini, ya, yang mampu hidup 6 hari. Maka batasan minimal harus 8 hari. Kalau kurang dari 8 hari itu dibatalkan Pak. Khawatir nanti benih hasil yang penyerbukan kurang dari 8 hari dari bungkus ini, andai kata terjual oleh Bapak, nanti dikhawatirkan berapa persen ada kontaminasi, ada penyerbukan yang liar ini Pak. Jadi murni nanti yang akan disilangkan benih dalam satu tandan yang akan ditanam adalah 100% dari pengantin prianya atau penyerbukan yang sah, namanya polinasi. Oh, tinggal satu ini Pak. Dan bukan pemalu untuk melakukan kemudian masih ada tadi sudah ditunjukkan gulungan tisu berisi kolagen itu untuk mencegah serangga-serangga yang mau masuk ke dalam bunga yang sudah diikat. Nah, tadi tali karet itu pengikatan poliester yang untuk pembungkus ini tali karet, tali yang terbaik lah. Kalau tali biasa mungkin rapia atau tali boni itu sifatnya bukan elastis, tapi kalau karet ini elastis, andai kata tangke ini mengecil, karet pun masih bisa merekat ini. Andai kata membesar masih bisa mengikut. Bisa nanya Pak? Boleh. Makanya rawan sekali kalau tidak dibungkus. Lutak masalah itu. Wah, banyak laki-laki melarang. Ini apa alat penyerbukan ya, serbu sari. Serbu sari di sini cuma 0,1 gram. Tapi sebanyak ini kenapa 2 gram enggak untuk pelarutnya? Pembawa. Itu hasil dari serbu bunga jantan Pak? Bunga jantan pesipera bukan dari Iya Pak. Iya. Nah, di sini ada solatif nanti untuk menutup sobekan Kaki ya. Sekalian untuk penanda. Kalau hitam sama kuning ini berarti S5. Bapaknya ini nanti. Kalau misalkan merah berarti SD1. Kalau biru berarti SD3. Kalau hijau adalah SD4. Kalau putih SD6. Kalau hitam tok nggak ada kuningnya SD5.